Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, kita sedikit mengulang pelajaran di minggu kemarin yang berjudul tentang zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Contohnya itu seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai yang diterapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, begitulah tentang pelajaran minggu kemarin ya anak-anak, tentang zakat. Kita hanya sedikit mengulang. Dan kita sekarang memasuki judul baru, yaitu sedekah. Pada dasarnya, semua orang, baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, bisa memberikan sedekah sesuai dengan apa yang dimilikinya. Karena sedekah itu artinya cukup luas, tidak sebatas hanya berupa materi. Senyum yang kita berikan kepada seorang yang bisa membahagiakan mereka, itu merupakan sedekah bagi kita. Begitu anak-anak. Jadi kalau misalnya ada orang lewat nih, kita senyum, ya ramah lah gitu terhadap sekeliling kita. Jangan sampai nggak ramah, kita ramah, karena Islam itu ramah. Ya, pengertian sedekah. Sedekah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata sedekah dalam banyak dalil memiliki makna yang sama dengan kata zakat, sebagaimana disebutkan pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda yang artinya, bila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalannya terputus, kecuali pahala 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Dengan demikian, sedekah mencakup yang wajib dan mencakup pula yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari keriduan Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karena itu, seringkali Anda tidak peduli, bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian anak-anak, dalam beberapa dalil, kata sedekah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri. Begitu anak-anak. Jadi kalau misalnya kita mau rezeki kita lapang, rezeki kita ngalir terus, sedekah. Iya sih, kalau misalnya bicara logika nih, apa yang kita beri berkurang. Cuman kalau misalnya kita bicara sedekah itu, apa yang kita beri itu
bakal bertambah. Gitu anak-anak. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Ya walaupun kita lagi nggak punya, sedekah aja, senyum kek. Ya anak-anak, sekarang kita lanjut ke hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan, datang kepada kita untuk mohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi, maka nyawanya bisa menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya, kita bisa menjadi berdosa anak-anak. Dalil tentang sedekah. Dasar hukum disyariatkannya sedekah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam perangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya anak-anak, tadi surat Al-Baqarah ayat 177 di situ menjelaskan bahwa orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Di situ disebutkan mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi anak-anak, siapa yang bersedekah pada orang yang membutuhkan, disebutkan itu dalam Al-Quran, yang benar imannya dan orang yang bertakwa. Lalu ayat yang tadi juga menganjurkan agar seseorang mau bersedekah ketika orang tersebut masih menyukai harta. Artinya orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Ayat ini menunjukkan sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Penyebabnya antara lain, yang pertama, orang yang sehat masih membutuhkan harta benda, sedangkan orang yang hampir meninggal sudah tidak membutuhkannya. Yang kedua, memberikan di waktu sehat menunjukkan keyakinan si pemberi terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memberi di waktu sehat lebih berat sehingga pahalanya lebih besar. Dan yang keempat, orang sehat memberi karena taat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tasawwau yadhhabil jillu wa tahadau tahabbu. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis di atas menjelaskan
bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar umatnya saling berjabat tangan dan saling memberi hadiah satu sama lain. Tujuannya adalah agar tercipta suasana saling mencintai dan mengasihi. Ya anak-anak, kita lanjut ke rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang keempat, barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Nah, anak-anak, kita bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji, ingin dianggap dermawan. Dan terus jangan menyebut-nyebut. Kalau kita sedekah tuh jangan nyebut-nyebut. Misalnya contohnya, masjid bisa tingkat kayak gitu, siapa yang sedekah? Gua kemarin 5 juta. Terus ada lagi nih contohnya nih, tangga gue kemarin kalau nggak ada gue, kelaparan tuh dia, gue kasih duit aja. Kalau nggak ada, nggak tahu dah, bisa meninggal kali tuh, bisa masuk rumah sakit. Nah tuh kalau kita seperti itu nyebut-nyebut, bisa pahala sedekah kita hilang anak-anak, dan bisa juga berdosa, apalagi bisa bikin hati penerimanya sakit gitu. Sedekah juga ada manfaatnya anak-anak. Banyak sekali manfaat sedekah. Contoh hal kecilnya, kita dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit dan dilapangkan rezeki kita. Yang keempat, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Nah, jadi anak-anak jangan ragu-ragu dah untuk bersedekah. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut ke judul berikutnya, yaitu hibah. Pengertian hibah menurut bahasa artinya pemberian, sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina fil riqab. Artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakan hamba saya. Hukum asal hibah adalah mubah, tapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima, hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah dia antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hukum hibah yang pertama adalah wajib. Hibah suami kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya. Yang kedua, haram. Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya. Yang ketiga, makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Nah, contoh hibah yang makruh itu seperti kita memberi harta ke orang itu, misalnya sepeda, terus kita berharap orang itu bakal ngasih kita imbalan itu motor, itu nggak baik, itu hukumnya makruh. Nah, rukun hibah dan syarat-syaratnya.
Rukun hibah ada 4, yaitu wahib. Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Wahib disyaratkan: 1. Memiliki sesuatu untuk dihibahkan. 2. Cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. 3. Memberi atas dasar kemauan sendiri. Yang keempat, dibenarkan melakukan tindakan hukum. Nah, yang kedua, mahub lahu. Mahub lahu adalah penerima hibah. Dia disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang diberi hibah, itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, peliharaannya, atau orang mendidiknya, sekalipun dia orang asing. Yang ketiga, mauhub. Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sempurna wahib. Yang kedua, sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Yang ketiga, memiliki nilai atau harga. Yang keempat, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Yang kelima, telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Yang keenam, dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Yang selanjutnya itu ijab kabul. Penyerahan, misalnya si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Si penerima menjawab, iya, saya terima pemberian saudara. Nah, hikmah hibah yang pertama adalah akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Yang ketiga, akan dilapangkan rezeki dan dimudahkan urusannya. Jadi anak-anak, kalau misalnya anak-anak nih diberi oleh orang tua motor, itu pemberian tuh dari bapak, cuman sewaktu-waktu bisa diambil. Yang pertama, karena anak-anak masih belum dicukup umur untuk mengendari motor, belum punya SIM, terus bisa membahayakan anak-anak dalam mengendarai dan orang lain, itu bisa diambil tuh pemberian bapak, itu bisa diambil. Makanya anak-anak, kita kalau bisa diberi orang tua itu harus apik. Nah, hikmah hibah yang pertama adalah akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Yang ketiga, akan dilapangkan rezeki dan dimudahkan urusannya. Jadi anak-anak, kalau misalnya anak-anak nih diberi oleh orang tua motor, itu pemberian tuh dari bapak, cuman sewaktu-waktu bisa diambil. Yang pertama, karena anak-anak masih belum dicukup umur untuk mengendari motor, belum punya SIM, terus bisa membahayakan anak-anak dalam mengendarai dan orang lain, itu bisa diambil tuh pemberian bapak, itu bisa diambil. Makanya anak-anak, kita kalau bisa diberi orang tua itu harus apik. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, tasafahu yadhabil gillu wa tahadau tahabbu. Rasulullah SAW bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hukum dan dalil hadiah. Hukum hadiah adalah mubah. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang syubhat atau haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ijibu da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin. Artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah, dan jangan pula memukul orang Islam.
Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Nabi bersabda, artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya, maka hendaklah dia menerimanya, karena hal itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadiah telah disyariatkan penerimanya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Nah, lalu rukun dan syarat hadiah. Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah, yaitu yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, adanya ijab qabul. Yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Nah, anak-anak, sudah selesai pembahasan kali ini tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bertanya, anak-anak. Namun jika tidak ada, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya anak-anak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.